Yang saya hormati Bapak Sandra Susanto selaku Kepala SMP Karisma Bangsa, dan yang saya hormati Bapak Imam Husnan Nugroho sebagai Kepala SMA Karisma Bangsa. Tak lupa yang kami hormati para peserta yang hadir dalam sosialisasi persiapan pembukaan sekolah sore ini. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Miss Sinta akan memandu acara pada sore hari ini, Kamis 24 Desember 2020, yaitu di acara pertemuan virtual untuk sosialisasi pembelajaran semester 2 SD, SMP, SMA, Karisma Bangsa tahun akademik 2020-2021. Mohon Bapak Ibu selama pertemuan virtual ini berlangsung untuk tidak lupa untuk mematikan mikrofonnya, jadi tidak ada suara-suara yang masuk nanti. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut: pembukaan, presentasi rencana PTM Sekolah Karisma Bangsa, sesi tanya jawab, dan penutupan. Selanjutnya memasuki agenda kami, yaitu presentasi rencana PTM Sekolah Karisma Bangsa yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Imam Husnan Wibowo. Kepada Bapak Imam, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Sinta. Saya harap suara saya bisa terdengar dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Selamat datang dalam kegiatan kita hari ini untuk sosialisasi rencana pembelajaran tatap muka di semester 2 tahun 2021 yang akan datang. Kami di sini ingin memberikan update informasi tentang apa yang sudah Sekolah Karisma Bangsa persiapkan dan kemudian rencanakan, baik itu untuk level SD, SMP maupun SMA, dalam menanggapi adanya berbagai peraturan pemerintah yang baru dan kemudian kondisi dan perkembangan pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita hadapi bersama-sama. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan yang sudah diberikan ini. Kita akan segera mulai saja presentasi kita insyaallah. Saya izin share screen. Sebentar Bapak dan Ibu. Bisa terlihat Bapak dan Ibu screen saya? Terlihat Pak. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mewakili untuk SD, SMP, dan SMA tentang presentasi tentang rencana pembelajaran tatap muka untuk Sekolah Karisma Bangsa di semester 2 tahun 2021 yang akan datang. Isi dari presentasi saya, yang pertama adalah kita akan sedikit membahas tentang beberapa peraturan pemerintah, baik yang sudah berlaku cukup lama maupun yang terbaru, dan bagaimana nanti kita akan menanggapi, merencanakan berdasarkan hal itu. Kemudian yang kedua, kami ingin juga menyampaikan hasil survei yang sudah kita lakukan minggu sebelumnya dari orang tua, berkaitan dengan keinginan orang tua dan siswa mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk di semester 2 yang akan datang. Kemudian ada juga persyaratan staf dan siswa nanti yang untuk apabila pembelajaran tatap muka jadi dilakukan di sekolah. Kemudian yang keempat, jadwal shift sekolah apabila nanti pembelajaran tatap muka jadi dilakukan, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian perlu ketahui, yang pertama tentu saja hal-hal yang kami presentasikan di sini adalah hal-hal yang sudah kita coba siapkan menanggapi kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia dan dunia.
Tentu saja kita harus menyesuaikan diri dengan berbagai peraturan pemerintah maupun kondisi-kondisi yang berlaku, terutama di Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten. Jadi ada beberapa hal yang berkait dengan hal ini tentang peraturan pemerintah yang kita harus perhatikan. Ada 3 peraturan pemerintah yang utama yang menjadikan dasar kami untuk melakukan sosialisasi ini. Yang pertama adalah surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 November 2020. Jadi kurang lebih 1 bulan yang lalu. Surat keputusan bersama ini sebenarnya adalah sebelumnya yang isinya perubahannya adalah pemberian izin atau yang berwenang untuk memberikan izin pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka di semester 2 tahun 2020-2021 itu diletakkan kepada pemerintah daerah. Kemudian perbedaan prinsipil yang lain adalah bahwa zonasi resiko dari wilayah apakah itu hijau, kuning, oranye, atau merah tidak lagi menjadi syarat utama untuk diperbolehkan atau tidaknya pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Jadi ini adalah peraturan pertama yang kita ikuti berkaitan tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka nanti di semester 2. Allah, dan presentasi ini kita akan bisa juga share kepada Bapak dan Ibu sekalian linknya nanti lewat wali kelas atau lewat email kita akan kirimkan kepada Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah surat keputusan Gubernur Banten nomor 443 tahun 2020 tentang penetapan perpanjangan PSBB di Provinsi Banten. Itu tertanggalnya tanggal 19 Desember 2000 itu ditetapkan sampai tanggal 18 Januari 2021. Bapak dan Ibu mungkin juga sudah mengetahui bahwa untuk semester 2 pembelajaran di Sekolah Karisma Bangsa itu dimulai pada tanggal 11 Januari tahun 2021. Artinya hari pertama pembelajaran di kelas di tahun ajaran 2020-2021 semester 2 yang akan datang itu masih berada pada masa PSBB. Kemudian yang ketiga adalah peraturan Wali Kota Tangerang juga tentang pembatasan sosial berskala besar. Ini tertanggalnya 16 April 2020. Akan tetapi ini sudah di-extend dari perpanjang beberapa kali. Dan biasanya Kota Tangerang Selatan itu mengikuti keputusan dari Gubernur Banten. Jadi ketika Gubernur Banten memperpanjang sampai 18 Januari, berarti Kota Tangerang Selatan juga mengikuti hal tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu, ada beberapa hal lain sebenarnya yang sudah kita juga sama-sama baca pernyataannya baik dari Gubernur Banten maupun dari Wali Kota Tangerang Selatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di semester 2 yang akan datang. Tapi memang sampai sekarang belum ada surat resminya. Di koran, internet itu sudah cukup banyak di cover adalah bahwa untuk Provinsi Banten itu pembelajaran tatap muka di bulan Januari itu dinyatakan ditunda. Jadi dari gubernur sudah menyatakan begitu, tapi hingga sekarang belum kita dapatkan surat keputusan resminya. Jadi ini adalah beberapa dasar kebijakan apa yang kami rencanakan untuk pembelajaran tatap muka di semester yang akan datang. Ini kami ambil dari surat keputusan bersama 4 menteri, Bapak dan Ibu. Ada 2 prinsip dasar yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pembelajaran tatap muka. Yang pertama tentu saja adalah kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah dan keluarganya. Jadi ini merupakan prioritas utama bagi pemerintah dalam memutuskan apakah akan membuka atau tetap menjalankan pembelajaran dengan metode online atau daring.
Kemudian yang kedua, yang menjadi prinsip dasar yang perlu dipertimbangkan adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Sehingga nanti bagaimana layanan pendidikan itu bisa diberikan pada semester 2 tahun 2021 nanti tergantung pada pemenuhan dua prinsip dasar ini. Kemudian dari SKB 4 Menteri, seperti saya nyatakan di awal, bahwa pemerintah pusat itu sudah memberikan wewenang kepada Pemda, artinya pemerintah daerah, untuk memberikan izin kepada satuan pendidikan yang memenuhi syarat untuk bisa memulai pembelajaran tatap muka. Apabila satuan pendidikan atau sekolah diberikan izin, maka kemudian yang harus dilakukan sekolah itu adalah mendapatkan persetujuan dari orang tua dan wali murid. Kemudian, kalau nanti orang tua dan wali murid memberikan persetujuan untuk pembelajaran tatap muka di semester 2 tahun ajaran ini, maka yang terakhir nanti, artinya misalnya ada orang tua yang memilih untuk tetap memilih untuk melakukan pembelajaran secara daring, itu sekolah juga harus memfasilitasi. Jadi ada hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh sekolah sebelum kita bisa mendapatkan izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, hingga saat ini Sekolah Karisma Bangsa sudah dilakukan monitoring dan kemudian pemeriksaan baik oleh Dinas Pendidikan maupun instansi yang lain yang terkait, bahkan Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan juga secara pribadi datang langsung ke Sekolah Karisma Bangsa beberapa minggu yang lalu untuk melihat proses persiapan sekolah untuk menghadapi semester 2 tahun ajaran ini. Nah, kami selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak yang tentu saja diperlukan pertimbangannya, izin-izinnya, dan salah satunya adalah dengan melakukan pertemuan ini sehingga kami bisa mendapatkan juga nanti masukan dan pendapat dari orang tua. Ini adalah daftar periksa kesiapan sekolah yang harus dimiliki oleh sekolah sebelum izin untuk proses pembukaan sekolah itu bisa diberikan oleh Pemda setempat. Yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, kemudian akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki termogan untuk memeriksa suhu, kemudian pemetaan warga satuan pendidikan, dan yang terakhir adalah persetujuan komite sekolah dan perwakilan orang tua atau wali. Dan ini kita sudah melakukan proses ini dari sistem Dapodik sekolah sehingga Dinas Pendidikan terutama itu bisa langsung melakukan memantaunya dan memonitornya secara online. Masih dari SKB 4 Menteri, itu ada beberapa hal yang ditetapkan di sana berkaitan dengan bagaimana nanti pembelajaran tatap muka bisa dilakukan. Ada dua pembagian, yaitu masa transisi, yaitu 2 bulan pertama sesudah pembelajaran tatap muka dilakukan, dan kemudian masa kebiasaan baru adalah sesudah 2 bulan masa transisi selesai. Jadi selama masa transisi dan masa kebiasaan baru ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh sekolah, misalnya kondisi kelas, jarak antar siswa, kemudian jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas, kemudian jadwal pembelajaran yang harus bergiliran atau dengan shift, kemudian ada 3M, dan beberapa hal lain yang juga harus ditetapkan atau dilakukan oleh sekolah. Jadi misalnya kalau ada komorbid seperti diabetes atau stroke dan yang lain sebagainya, darah tinggi itu harus dalam kondisi terkontrol misalnya. Apabila demam atau memiliki gejala COVID, maka harus tinggal di rumah, tidak boleh datang ke sekolah. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan seperti kantin itu tidak diperbolehkan. Artinya nanti ketika masa transisi maupun masa kebiasaan baru akan ada beberapa hal yang prakteknya di sekolah akan sangat berbeda mungkin dengan yang sudah kita lakukan di tahun ajaran sebelumnya. Mungkin seperti itu secara singkat Bapak dan Ibu. Ini ada satu video
yang sudah kami siapkan. Mungkin Ibu Sinta bisa diputarkan videonya, Bu. Saya akan stop share screen saya saat ini. Ya, baik Pak, saya akan. Masih, oke. Terima kasih Bu Sinta. Saya akan lanjutkan kembali dengan presentasinya. Bapak dan Ibu, itu tadi adalah video persiapan pembelajaran untuk tatap muka di semester 2 tahun ajaran 2020-2021 yang sudah kami siapkan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan menginformasikan tentang hasil survei dari orang tua siswa.
Kemarin kami sudah melakukan sebuah survei kepada orang tua siswa dan kami sangat berterima kasih kepada para orang tua yang sudah mengisi hasil formulir survei tersebut. Dan hasilnya untuk dari tingkat SD dulu terlebih dahulu, itu dari keseluruhan responden orang tua SD yang mengisi survei, itu ada 67,1% orang tua yang tidak menginginkan pembukaan atau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di semester 2 tahun ajaran yang akan datang. Tahun 2021 yang akan datang. Sedangkan untuk yang menyatakan iya untuk siswa SD itu hanya 32,9%. Kemudian untuk siswa SMP, orang tua siswa SMP yang menyatakan iya itu ada 46%, sedangkan yang menyatakan tidak itu ada 54%. Jadi untuk SD dan SMP memang masih lebih banyak orang tua yang memilih untuk tidak melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi masih melanjutkan dengan metode online atau daring. Yang sedikit berbeda adalah untuk orang tua siswa SMA, itu yang menyatakan tidak itu 48,1%, sedangkan yang menyatakan iya ada 51,9%. Sehingga rata totalnya baik untuk SD, SMP, dan SMA, itu yang menyatakan tidak menginginkan pembelajaran tatap muka ada 56,4% dari keseluruhan responden, dan yang menyatakan iya ada 43,6% dari keseluruhan responden orang tua yang sudah mengisi survei tentang pembelajaran tatap muka. Berkaitan dengan alasan kenapa orang tua, karena ada satu pertanyaan di sana, kenapa orang tua memilih untuk tidak mengirimkan siswanya ke sekolah, ada dua alasan utama yang dipilih oleh orang tua. Yang pertama adalah adanya anggota keluarga yang memiliki komorbid, artinya beresiko tinggi. Kemudian yang paling banyak pemilihan kenapa memilih untuk tidak, itu adalah karena belum dilakukan proses vaksinasi. Jadi artinya mungkin bagi Bapak dan Ibu, orang tua siswa yang sudah mengisi survei kita kemarin, vaksinasi menjadi salah satu pertimbangan utama tentang untuk mengizinkan putra-putrinya untuk datang ke sekolah untuk PTM atau tidak. Nah, ini adalah sebuah timeline yang kita sudah susun di sekolah berkaitan dengan untuk pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Jadi secara umum tentatif itu Sekolah Karisma Bangsa baru merencanakan akan membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka itu nanti pada bulan Maret tahun 2020. Tetapi tentu saja hal ini sifatnya masih tentatif, artinya ini masih berada dalam rencana sekolah, karena ada beberapa pertimbangan sekolah yang berkaitan dengan hal ini, misalnya tentang rolling out untuk proses vaksinasi di Indonesia. Kita semua mungkin sudah melihat beritanya bahwa di bulan Desember kemarin ini, di bulan Desember ini sudah ada sekian juta dosis vaksin yang didatangkan ke Indonesia. Tapi tentu saja rolling out proses vaksinasi ini akan memakan waktu cukup lama. Dan kami berharap di sekolah bahwa nanti di bulan Maret itu proses vaksinasi itu sudah dimulai atau sudah berjalan, sehingga nanti sudah cukup aman untuk bisa membuka sekolah. Tapi sebelum kita melakukan pembelajaran tatap muka, itu kami merencanakan awalnya ada trial terbatas di bulan Januari 2020, mungkin hanya mengundang 1 atau 2 kelas saja ke sekolah untuk 1 hari untuk melihat bagaimana persiapan dan kesiapan baik guru, staf maupun juga siswa untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Kemudian ada trial terbatas kedua setelah mengevaluasi hasil trial terbatas 1 yang kami rencanakan di bulan Februari 2020. Tentu saja semua ini, tiga tanggal-tanggal ini, Januari, Februari, dan kemudian Maret ini, sifatnya masih tentatif. Kami sengaja mengumpulkan Bapak dan Ibu di sini,
Salah satu tujuannya adalah supaya nanti kami juga bisa mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu mengenai rencana untuk pembukaan sekolah di semester 2 yang akan datang. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan persyaratan staf dan siswa sehingga bisa diizinkan untuk datang ke sekolah dan kemudian melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk siswa ada 5 persyaratan yang kami tetapkan. Yang pertama adalah adanya surat kesediaan dari orang tua atau wali izin untuk siswa atau siswi mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kemudian yang kedua, itu bukti hasil negatif tes PCR, swab PCR, atau tes rapid antigen 3 hari sebelum PTM dimulai. Atau ini bisa diganti dengan bukti telah divaksinasi COVID-19. Artinya bukti sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan sarana transportasi, itu harus menggunakan sarana transportasi pribadi dan bukan angkutan umum untuk ke sekolah. Yang keempat, telah menyelesaikan karantina mandiri selama 10 hari sebelum pelaksanaan PTM. Artinya kami berharap bahwa siswa dan siswi yang datang ke sekolah itu sudah berdiam di rumah, isolasi mandiri selama 10 hari, sehingga kita sama-sama bisa menjaga lingkungan sekolah itu bebas COVID-19. Dan yang terakhir adalah tidak sedang sakit atau mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19. Hampir sama seperti untuk siswa, untuk staf persyaratannya juga kurang lebih sama, hanya saja yang diganti adalah untuk staf bukan surat dari orang tua, tetapi pernyataan untuk bisa datang ke sekolah dan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk yang lain itu sama, hasil negatif tes PCR atau rapid, atau diganti dengan bukti vaksinasi COVID-19, kemudian sarana transportasinya juga pribadi, yang keempat karantina mandiri 10 hari sebelum pelaksanaan PTM, tidak sedang sakit atau mengalami gejala COVID-19. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan jadwal shift sekolah. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan kami, sehingga kami memiliki 2 alternatif nanti apabila di bulan Maret 2020 itu kita akan bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, pilihan pertama untuk shift pilihan pertama itu saya coba jelaskan, 1 minggu itu pembelajaran tatap muka atau di luar jaringan offline diteruskan dengan 2 minggu daring bergantian setiap jenjang. Kemudian maksimal 12 siswa per kelas. Durasi pembelajaran PTM di sekolah itu ini sesuai dengan yang disarankan atau diminta oleh Dinas Pendidikan adalah 2 jam saja. Artinya 120 menit per hari dan itu tanpa istirahat makan siang, tanpa ada istirahat keluar dari ruangan kelas sehingga meminimalisir kontak sosial antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi bisa dilihat di sini, misalnya minggu pertama, ini setiap level itu akan ada 1 level yang masuk, SD. Kalau SD-nya pembelajaran tatap muka, maka SMP SMA-nya di minggu tersebut adalah online. Kemudian minggu kedua, kembali SD-nya online, SMP-nya yang offline. SMA juga online. Minggu ketiga, SMA-nya yang offline, SD dan SMP yang online, dan kemudian bergantian seperti ini. Ada satu kita bisa bilang keunggulan dari shifting seperti ini, yaitu bahwa jarak antara pembelajaran offline untuk setiap level itu adalah 2 minggu, artinya 14 hari. Ketika siswa SD misalnya 1 minggu ini sudah melakukan pembelajaran offline, maka dia akan 2 minggu belajar online di rumah. Ini akan menguntungkan apabila selama pembelajaran offline itu terdeteksi adanya kasus COVID-19 di sekolah. Kenapa menguntungkan? Karena selama 2 minggu pembelajaran online itu nanti siswa bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Artinya ketika minggu keempat masuk,
untuk level yang sama, itu sudah diharapkan bahwa anak-anak atau seluruh peserta didik maupun gurunya itu sudah melakukan karantina mandiri minimal selama 2 minggu. Itu pilihan pertama untuk shift-nya. Ada sedikit kekurangan, yaitu ini artinya bahwa setiap level hanya akan masuk mendapatkan pembelajaran offline di sekolah itu 1 kali selama 1 minggu selama periode selama 3 minggu. Jadi lebih sedikit pembelajaran offline-nya. Pilihan kedua adalah 50% siswa semua jenjang masuk bergantian tiap minggu. Ini karena di Sekolah Karisma Bangsa ada SD, SMP, dan SMA. Sama, maksimal 12 siswa per kelas dan durasi pembelajarannya adalah 2 jam atau 120 menit per hari. Jadi sebagai gambaran, minggu pertama misalnya SD lower class yang masuk, kelas 1, 2, 3, kemudian SMP putri dan SMA putri melakukan pembelajaran tatap muka atau di luar jaringan. Sisanya SD higher class misalnya kelas 4, 5, 6, SMP putra dan SMA putra itu melakukan pembelajaran secara online. Kemudian yang minggu kedua, gantian SD lower class, SMP putri, SMA putri yang melakukan pembelajaran secara daring, sedangkan SD higher class, SMA putra, dan SMP putra akan melakukan pembelajaran secara offline. Shift seperti ini, keuntungannya adalah siswa dan siswi akan bertemu dengan guru untuk pembelajaran tatap muka lebih sering. Artinya 1 minggu on, 1 minggu off, 1 minggu on, 1 minggu off. Akan tetapi hal ini nanti akan mengharuskan sekolah apabila misalnya di minggu pertama terdeteksi ada kasus COVID-19 di sekolah, di antara penyebaran kasus COVID-19 di sekolah, maka minggu kedua dan ketiga berikutnya itu sekolah harus ditutup untuk lockdown terlebih dahulu, sterilisasi lagi, dan kemudian baru akan dimulai lagi pembelajarannya di minggu keempat. Jadi akan ada kehilangan waktu apabila muncul atau terdeteksi kasus COVID di sekolah. Jadi ini shift pilihan kedua yang kami siapkan. Nanti mungkin kami akan berikan lagi survei kepada orang tua berkaitan dengan hal ini, atau nanti di sesi tanya jawab kita bisa bahas lebih lanjut Bapak dan Ibu. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan, ada banyak orang tua terutama SMP dan SMA yang bertanya tentang asrama. Untuk asrama sendiri sudah ada ketentuannya di surat keputusan bersama 4 menteri. Jadi ketentuan pertama, untuk asrama dengan kurang dari 100 peserta didik, itu bulan pertama boleh menerima 50% siswa. Bulan kedua di masa transisi boleh ambil 100% siswa. Kemudian di masa kebiasaan baru nanti boleh 100%. Untuk asrama di atas 100 peserta didik, maka bulan pertama itu cuma boleh 25%, bulan kedua 50%, kemudian masa kebiasaan baru bulan ketiga itu 75%, dan bulan keempat nanti 40%. Jadi apabila nanti Sekolah Karisma Bangsa jadi memulai pembelajaran tatap muka di bulan Maret, maka di bulan Maret tersebut itu 25% terlebih dahulu yang boleh kita terima di asrama. Akan tetapi sekali lagi hal ini masih kami persiapkan kira-kira bentuknya bagaimana nanti untuk menentukan siapa yang berhak dari sekian banyak siswa yang di asrama yang boleh datang ke asrama. Misalnya ada lebih dari 25% yang ingin masuk ke asrama, nanti prosedurnya bagaimana, ini masih kita pertimbangkan lagi. Karena kalau Karisma Bangsa SMP dan SMA-nya itu full 100% semua siswanya berasrama, itu sebenarnya untuk pengaturannya jauh lebih simpel dan sederhana untuk sekolah, karena kita bisa saja buat ketentuan ketika siswa sudah masuk di asrama, mereka tidak bisa keluar hingga pandemi selesai misalnya. Itu bisa saja untuk mempermudah. Tetapi secara umum peraturan untuk asrama di SKB 4 Menteri adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian terakhir, hal-hal lain yang akan atau perlu dilakukan, yang kami di sekolah akan lakukan adalah 1, memantau perkembangan kebijakan pemerintah terkait PTM di semester 2. Seperti saya sampaikan di awal, ada pernyataan dari gubernur, ada pernyataan dari wali kota Tangsel,
Tetapi hingga sekarang kita belum mendapatkan surat resminya, surat keputusan itu tentang penundaan pembelajaran di bulan Januari. Kemudian memantau perkembangan kondisi dan kasus COVID-19 di Provinsi Banten, khususnya di Kota Tangsel. Kemudian yang ketiga, melanjutkan persiapan, baik sarana prasarana, kurikulum, asrama, dan lain sebagainya. Pemantapan pembelajaran daring yang lebih baik dan efektif untuk guru-guru. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait protokol COVID-19, dan kemudian memberikan progres laporan secara berkala kepada seluruh keluarga besar Karisma Bangsa. Mungkin ini presentasi yang bisa saya lakukan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak dan Ibu untuk mendengarkan dan kemudian memperhatikan presentasi tersebut. Semoga bisa menjadi tambahan informasi, memperjelas kondisi dan situasi yang ada di Sekolah Karisma Bangsa untuk pembelajaran tatap muka di semester 2 tahun ajaran 2020-2021 yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Saya cukupkan sekian untuk presentasinya. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Sinta sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam untuk pemaparannya mengenai rencana PTM Sekolah Karisma Bangsa. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab Bapak Imam atau Bapak Sandra atau Ibu Zubaidah. Mungkin akan saya bacakan saja ya Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama di sini ada tadi untuk yang asrama sudah terjawab. Bagaimana dengan asrama? Apakah akan dibuka juga? Bentar. Oke, di sini ada ini Pak terkait dengan AC kelas. Apakah ditekankan perihal protokol kesehatan terkait AC kelas? Karena AC di kelas ini tidak boleh lebih dari 1 jam. Lalu juga ada pertanyaan ke sekolah kita tidak dengan kendaraan umum atau Gojek, Gokar, karena siapa yang bisa menjamin pengendara umum tersebut tidak bisa. Bagaimana dengan yang tadi Pak yang terkait AC dulu boleh dijawab Pak? Iya, Mungkin Ibu Zubaidah atau Mas Sandra bisa bantu sebentar. Baik Bapak, terkait dengan AC ya, untuk AC di kelas Ibu Bapak. Jadi nanti akan kami tadi di video juga sudah dijelaskan bahwasanya AC itu akan dipakai di siangnya, namun sirkulasi udara tiap sekelas juga sudah disiapkan. Jadi tidak, kalau yang hari biasanya itu dari pagi sudah kita nyalakan, untuk sementara ini kami akan buka dulu untuk mendapatkan sirkulasi dari luar, baru sekitar jam 8, jam 9 itu akan dinyalakan, namun sirkulasi yang sudah kita siapkan juga tersedia, sehingga tidak akan terlalu menggunakan sepenuhnya dengan AC. Karena kebetulan kan durasi pembelajaran hanya 2 kali 60 menit untuk di masa adaptasi dan di masa awal tersebut, sehingga masih memungkinkan untuk bisa ini. Karena jujur untuk di Tangerang Selatan, apalagi anak-anak kita kalau tidak pakai AC agak sedikit rentan begitu Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan pertanyaan dari siapa tadi, maaf, AC ya, tentang AC. Dari Mama Mutia Danisa, kelas 11 Cambridge ya. Ya. Mungkin untuk selanjutnya tadi Pak Imam sudah disampaikan oleh Cinta terkait dengan pertanyaan dari Mama Amar, yaitu apakah ditekankan perihal protokol kesehatan terkait AC di kelas ya, dan nggak boleh lebih dari 1 jam. Seperti itu Bun. Jadi tadi mungkin saya sudah sedikit bisa menjawab, tapi kami tetap mengikuti perkembangan yang ada, artinya persyaratan-persyaratan yang diharuskan untuk menghadapi kondisi ini, karena seperti kita ketahui ini adalah kondisi baru bagi semuanya, sehingga kami tadi tetap menyediakan sirkulasi udara. Alhamdulillah kondisi kelas kita semuanya memiliki jendela, jadi artinya sirkulasi udara yang tersedia
memenuhi persyaratan yang akan kelas-kelas kita nanti yang akan dipakai. Nah, nanti durasi untuk penggunaan AC-nya akan kita atur karena di mana anak-anak di sekolah hanya 2 jam sehingga kita bisa mengontrol untuk tidak melebihi dari ketentuan, dan insya Allah dari 1 jamnya adalah dengan udara dari luar, kemudian mungkin nanti dikondisikan juga kan tidak lebih dari 1 jam insya Allah untuk bisa menggunakan AC yang ada di kelas begitu. Kemudian pertanyaan Mama Amar sekalian, Sinta, saya bisa bantu jawab. Sekolah nggak bisa dengan kendaraan umum dan Gojek Gokar karena siapa yang bisa menjamin pengendara umum tersebut. Tadi sudah dijelaskan di paparan yang disampaikan Pak Imam terkait dengan penggunaan transportasi umum. Sekolah memang sementara di kondisi sampai kondisi membaik sempurna gitu, kami belum mengizinkan untuk pengendara transportasi umum. Artinya yang bisa masuk ke sekolah dengan kendaraan pribadi. Begitu mungkin Pak Imam kalau perlu ditambah lagi atau dipertegas lagi, mungkin bisa bantu menjawab terkait dengan kendaraan. Tapi memang kami sangat perhatikan hal ini, di mana untuk pengguna kendaraan umum itu sangat, tadi seperti kita ketahui bahwa kita tidak tahu mereka berasal dari mana, kita tidak tahu siapa penumpang sebelumnya, sehingga sangat rentan, riskan sekali dengan dengan adanya ya mungkin bawaan atau carrier atau apapun itu jenisnya begitu. Mungkin selanjutnya silakan. Baik, terima kasih Ibu Zubaida. Ini saya sambil melihat di chat, saya kira ada satu hal yang tadi saya kurang tekankan dengan lebih bagus, mungkin penyampaian saya agak kurang. Izinkan saya share screen lagi, Ibu, untuk memperjelas. Bapak dan Ibu sekalian, kalau melihat dari prosedur izin untuk pembelajaran tatap muka, Bapak dan Ibu bisa melihat ada 3 level sebenarnya pemberian izin. 1 dari Pemda, apakah Pemda memberikan izin atau tidak. Kemudian misalnya Pemda sudah memberikan izin, maka itu akan menjadi pilihan untuk sekolah untuk bisa membuka ya pembelajaran tatap muka atau tidak. Bahkan ketika nanti sekolah sudah memutuskan untuk membuka untuk pembelajaran tatap muka, itu ada izin terakhir yang harus diberikan oleh orang tua untuk bisa menyetujui anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Apabila tidak, maka anak akan mendapatkan layanan pendidikan dengan metode daring. Artinya begini Bapak dan Ibu sekalian, orang tua yang kami hormati, di akhir, kata terakhir yang akan mengizinkan siswa dan siswi kita bisa datang ke sekolah adalah Bapak dan Ibu sendiri. Apabila di keluarga ada yang memiliki anggota keluarga yang komorbid, mungkin orang yang di usia di atas 60 tahun dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi pilihan bagi Bapak dan Ibu untuk apakah akan mengizinkan putra-putrinya untuk datang ke sekolah atau tidak. Yang pasti, tugas dan tanggung jawab dari sekolah adalah untuk tetap bisa melakukan atau memberikan pelayanan pendidikan kepada putra-putri Bapak dan Ibu. Artinya begini Bapak dan Ibu, bisa saja nanti sesudah sekolah atau memutuskan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, ada 50% siswa yang akan datang ke sekolah, dan 50% siswa yang akan melanjutkan pembelajaran dengan pola daring. Dengan alasan berbagai alasan, mungkin tidak ada transportasi pribadi, atau ada komorbid di rumah, atau belum ada vaksinasi dan lain sebagainya alasannya. Tidak ada masalah, tetapi tugas kami di sekolah nanti adalah untuk bisa memberikan layanan baik kepada para siswa yang datang ke sekolah maupun siswa yang tinggal di rumah. Makanya tadi di dalam video pembelajaran itu, Sekolah Karisma Bangsa sudah merencanakan untuk melakukan pembelajaran dengan pola hibrid. Artinya di sekolah kami sudah menyiapkan kamera di kelas, kemudian guru nanti bisa mengajar di depan kelas, dan pada saat yang sama video ketika guru mengajar di depan kelas ini bisa disiarkan kepada anak-anak yang belajar dari rumah dengan Zoom. Sehingga putra-putri Bapak dan Ibu yang nanti memilih misalnya untuk tetap belajar dari rumah dengan metodologi daring, itu tetap bisa ikut serta aktif dalam pembelajaran di sekolah walaupun posisinya virtual karena mereka ada di
depan laptop masing-masing di rumah masing-masing. Jadi yang perlu kami tekankan itu Bapak dan Ibu, bahwa izin terakhir itu berasal dari orang tua siswa-siswi sendiri. Artinya tidak ada paksaan bagi orang tua apabila nanti sekolah sudah memutuskan untuk melakukan pembelajaran secara offline, pembelajaran tatap muka, untuk orang tua mengirimkan putra-putrinya ke sekolah. Kalau memang ada kekhawatiran penyebaran COVID di sekolah dan lain sebagainya, itu tentu saja pertimbangan yang sangat-sangat kami junjung tinggi ketika Bapak dan Ibu nanti memutuskan untuk tetap melakukan pembelajaran secara daring. Mungkin begitu Bapak dan Ibu sekalian. Lalu di sini ada pertanyaan Pak. Untuk ya, silakan, Ibu. Kelas ini masih tentatif. Bagaimana kalau sudah ada SK Gubernur Banten, sekolah ditunda untuk Januari 2021? Apa akan tetap ada trial? Trial 1 dan trial 2, trial terbatas 1 dan trial terbatas 2 yang kami rencanakan itu memang tujuan utamanya adalah untuk melihat kesiapan siswa secara terbatas dan kesiapan sekolah, baik staf, guru, prosedural, sehingga kami bisa melakukan evaluasi. Karena yang kita lakukan sekarang itu hanya sebuah persiapan, tetapi kita belum bisa praktekkan. Bapak Ibu yang lihat video itu kami melakukannya hanya dengan kurang lebih sekitar 14 atau 15 siswa saja yang memang rumahnya ada di sekitar Sekolah Karisma Bangsa, sehingga kami bisa mengundang dengan konsen dari orang tua yang sudah diberikan. Akan tetapi ini tidak memberikan gambaran umum, karena ini kan kalau video pasti staging Ibu ya, sudah Bapak dan Ibu, jadi sudah diatur, ada sutradaranya. Tetapi ketika trial terbatas 1 yang kita rencanakan di bulan Januari, trial terbatas 2 yang kita rencanakan di bulan Februari, itu kami ingin melihat nanti bagaimana kondisi real. Seperti Bapak Ibu lihat di video, kita hanya mengundang siswa-siswi SMA. Nah, kalau nanti kelas 1, 2, 3 SD, apakah kondisinya sama? Disuruh pakai masker, apa mau ikut anak-anaknya? Nah, ini kan kalau kita langsung melakukan pembelajaran tatap muka di bulan Maret, nanti itu bisa jadi staf dan gurunya kita harus double atau triple itu nanti jadinya. Jadi kita perlu trial run itu terbatas dulu, karena kita akan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kelemahan dari prosedural kita di sekolah, baik dari segi protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kita akan lihat secara real apakah antrian mobil masuk itu waktunya cukup dengan thermal gun kita dan lain sebagainya. Jadi kami berharap kami bisa menyelenggarakan trial run itu sebelum kita benar-benar memulai proses pembelajaran tatap muka. Karena tanpa itu Bapak dan Ibu sekalian, saya kira agak riskan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung tanpa diadakannya trial run terbatas tadi. Bahkan kami rencanakan kalau bisa trial run 1 dilakukan, trial run 2 dilakukan, itu mungkin dengan kelompok siswa yang berbeda. Mungkin nanti trial run 1 untuk siswa higher class misalnya di SD, nanti trial run 2 untuk siswa yang lower class. Tapi tentu saja sekali lagi, bahkan untuk trial run ini pun nanti izin terakhir itu harus diberikan oleh Bapak dan Ibu. Kami bisa mengundang putra-putri Bapak dan Ibu untuk datang ke sekolah, tapi kalau Bapak dan Ibu tidak mengizinkan, maka kami juga tidak akan memaksa atau mengharuskan putra-putri Bapak dan Ibu untuk mengikuti trial run tersebut. Mungkin begitu, Ibu Sinta. Untuk saat trial ini Pak, apakah persyaratan tes PCR atau rapid untuk siswa itu sebagai syarat untuk mengikuti kelas trial yang dibuka oleh Karisma Bangsa? Saya kira tetap bisa kita lakukan, syarat itu tetap harus kita jalankan, karena yang memang menjadi concern terbesar kita adalah keselamatan dan kesehatan seluruh warga di sekolah. Walaupun nanti misalnya kita hanya undang 1 kelas atau 2 kelas, kami menginginkan apabila mungkin maka persyaratan-persyaratan yang tadi kita tetapkan, ada 5 persyaratan itu semuanya terpenuhi. Izin dari orang tua, hasil tes atau catatan vaksinasi COVID dan lain sebagainya. Itu tetap kita usahakan untuk bisa diikuti.
Oke, terima kasih Bapak. Lalu ada lanjutan nih Pak, pertanyaan. Bagaimana pengawasan protokol kesehatan di kelas dan lingkungan sekolah? Karena beberapa orang seringkali menurunkan masker hanya untuk berbicara. Siapa yang akan melakukan dan bagaimana konsekuensinya untuk menegur orang-orang nakal ini Pak? Lalu ada lagi lanjutannya Pak, bagaimana proses screening berkala oleh guru dan sekolah, termasuk security dan cleaning service yang merupakan tenaga outsourcing, akan dilakukan apa oleh sekolah, Pak? Mungkin saya jawab dulu, nanti Pak Sandra atau Ibu Zubaida yang akan menambahkan. Protokol kesehatan itu dijalankan sekolah cuma ada dua pilihan. Apakah kita akan menjalankan dengan sebenar-benarnya atau kita gagal menjalankannya. Artinya kami di sekolah juga sadar sepenuhnya bahwa hal-hal itu, penggunaan masker, kemudian penjagaan jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan kebiasaan-kebiasaan lain, itu harus ditegakkan. Artinya walaupun hanya untuk 2 jam saja, 2 kali 60 menit di sekolah, tapi ini merupakan sebuah risiko untuk penyebaran COVID di sekolah. Kita sama-sama tahu COVID belum ada treatment yang atau obatnya yang sudah pasti bisa menyembuhkan, treatmentnya juga belum clear, vaksin pun di Indonesia juga belum terlalu jelas kapan akan di roll out untuk masyarakat luas, sehingga yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti protokol kesehatan di sekolah. Artinya kami pun di sekolah harus menjalankan dan mempunyai budaya untuk bisa memastikan bahwa protokol kesehatan itu bisa diikuti dengan sebaik-baiknya di sekolah. Mungkin itu secara singkat. Mungkin Bu Zubaida atau Pak Sandra bisa tambahkan, silakan. Baik, baik Bapak Ibu, saya coba menambahkan. Sebelumnya, mohon maaf suara saya agak serak-serak ini. Mudah-mudahan bukan gejala COVID ya, amin. Tadi ditanyakan tentang kesiapan pembelajaran ya, dan protokol kesehatan terkait kelas sirkulasi udara. Kami untuk saat ini sudah berkoordinasi dengan kepala dinas, visit pertama, kemudian kemarin juga ada kunjungan kedua dari pengawas dari dinas juga, memastikan checklist yang kita isi dan mereka lakukan verifikasi terkait kesiapan termasuk standar kelas. Jadi tadi dijelaskan Bu Zubaida, yaitu sebelum kelas dimulai kita akan membuka ventilasi, kemudian karena suasana kelas masih segar, masih dingin, mungkin kita juga belum hidupkan AC ini secara teknisnya. Baru selama 1 jam dihidupkan AC, setelah itu baru dimatikan. Ini contoh protokol kesehatan yang kita bahas dengan pengawas kemarin waktu kami dikunjungi. Tentu saja poin-poin ini banyak sekali, checklist yang kami isi, termasuk terkait dengan protokol, bagaimana misalnya evaluasi terhadap perkembangan keadaan COVID di lingkungan sekolah. Itu kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas setempat, Puskesmas Pondok Cabe, juga kemarin kita bertemu dengan pihak Puskesmas, dan juga kita kerjasama dengan klinik sekolah juga, sama Satgas COVID di sekolah. Semuanya ini akan bekerja memantau bagaimana perkembangan penerapan budaya baru untuk hidup sesuai standar protokol kesehatan, baik siswa, guru maupun seluruh warga sekolah. Itu juga akan diawasi dan dikendalikan oleh Satgas COVID sekolah. Nah, jika ada terdeteksi COVID, kita kembali kepada mekanisme ini, bahwa kita melaporkan, bermusyawarah dengan
pihak puskesmas, kemudian pihak sekolah, pihak orang tua juga dan seterusnya, dan selanjutnya ditinjau kembali untuk apakah dilanjutkan pembelajaran offline atau penutupan sekolah kembali. Nah, mengenai kami paham bahwa kekhawatiran Bapak dan Ibu untuk ada yang khawatir untuk pembukaan sekolah tatap muka, dan ada juga yang bersemangat, ya tadi saya lihat juga ada komennya juga. Ini makanya kembali lagi ke izin atau surat pernyataan orang tua. Jadi ketika orang tua ada keraguan sedikit pun, mungkin kami sarankan untuk ya tidak apa-apa, tidak mengizinkan, tidak ada konsekuensi atau tidak ada hukuman atau apapun yang jelas. Karena apa? Karena ini memang seperti diingatkan Kepala Dinas kemarin, bahwa ini kembali lagi pilihannya ke orang tua. Sama halnya seperti orang tua yang mengizinkan anaknya ke sekolah. Hanya saja mungkin untuk naik angkutan umum ya, itu perlu kita evaluasi kembali. Kalau kami menyarankan untuk tidak dilakukan, karena resiko lebih besar. Sementara kita keselamatan siswa yang kita utamakan. Nah, jadi kembali lagi untuk yang apakah orang tua mengizinkan atau tidak, itu memang kita kembalikan ke orang tua. Orang tua mengizinkan pun artinya sudah siap dengan resiko. Karena kita tidak tahu resiko, hanya kita berusaha di sekolah untuk menerapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang semaksimal mungkin. Kemudian kegiatan belajar mengajar di sekolah walaupun 2 jam saja yang direkomendasikan oleh dinas, dan insya Allah kita menyetujui, ini untuk masa transisi, bukan masa new normal. Kenapa? Karena artinya kalau kita mulai masa transisi itu Maret, itu artinya Maret itu adalah penerapan dengan shift tadi. Dan belajarnya hanya 2 jam saja per hari dengan shift yang tadi. Ini sebenarnya pasti tidak akan efektif ya. Ini hanya untuk melepas kerinduan anak-anak untuk ke sekolah secara psikologis dalam menjadi obat gitu. Dengan apa tadi, pertimbangan tadi harus ada izin surat pernyataan orang tua. Nah kemudian ketika pada saat yang bersamaan orang tua tidak mengizinkan anaknya, jadi tidak masalah karena kita ingin menerapkan hybrid learning, metode pembelajaran dengan perpaduan antara kelas tatap muka langsung dengan kelas online. Jadi siswa akan belajar dengan guru pada saat yang sama, baik siswa yang di rumah maupun siswa yang di sekolah. Itu saja sementara tambahan saya, mohon maaf sekali lagi keterbatasan suara saya. Terima kasih. Baik Pak Chandra, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf Ibu Sinta, saya sudah membaca juga di chat box. Mungkin iya. sekalian saja saya lihat ada beberapa yang menanyakan tentang trial. Trial terbatas di bulan Januari dan Februari itu berbeda sekali dengan dimulainya PTM di bulan Maret, Bapak dan Ibu. Trial terbatas itu paling kita hanya lakukan 1 hari gitu. 1 hari untuk 2 kelas, datang ke sekolah, kita akan lihat secara real bagaimana proses pelaksanaannya. Dan bahkan untuk trial ini mungkin tidak full 2 jam, 2 kali 60 menit kita akan lakukan. Jadi ini sekali lagi trial terbatas 1 dan 2 di bulan Januari dan Februari. Itu tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi langkah-langkah persiapan yang sudah dilakukan di sekolah dengan kondisi yang kurang lebih real, dengan siswa yang sebenarnya, guru yang sebenarnya, bagaimana nanti kira-kira bisa dilakukan atau tidak untuk proses pembelajaran tatap muka. Jadi itu yang berkaitan dengan trial. Sedangkan nanti di PTM, kalau jadi kita memutuskan untuk membuka PTM di bulan Maret, itu berarti pada waktu itu nanti
shift-nya sudah dipilih, apakah pilihan 1 atau pilihan 2, yang 1 minggu masuk, 2 minggu libur, atau yang bergantian 1 minggu masuk dan 1 minggu libur, separuh-separuh gitu untuk kondisi sekolahnya, itu akan berjalan sesudah kita melakukan trial dan evaluasi dari hasil trial tadi Bapak dan Ibu. Sekali lagi, ini sangat-sangat perlu kami tekankan bahwa yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sandra, apabila Bapak dan Ibu memiliki keraguan, entah itu dengan kondisi yang ada di sekolah, atau dengan kondisi yang ada di wilayah Tangerang Selatan atau Banten secara umum, atau berkaitan dengan adanya anggota keluarga yang memiliki komorbid di rumah, dan kemudian ragu untuk mengirimkan putra-putri Bapak dan Ibu ke sekolah, itu pilihannya adalah tetap melanjutkan pembelajaran daring di rumah. Kalau nanti pembelajaran tatap muka, jadi kita akan buka di bulan Maret. Bapak dan Ibu, sekali lagi pembelajaran tatap muka itu level pertama izin yang harus diberikan itu adalah dari Pemda. Dan sekarang pernyataan dari Gubernur Banten dan kemudian Wali Kota Tangerang Selatan itu adalah penundaan dimulainya pembelajaran tatap muka. Tapi penundaannya berapa lama itu kita belum tahu. Apakah nanti Februari ternyata masih dilakukan penundaan, belum diperbolehkan, ya berarti Karisma Bangsa harus mengikuti keputusan Pemda itu juga. Artinya begini, yang perlu kita mungkin sampaikan dan kemudian orang tua perlu pahami adalah bahwa kami di sekolah itu sudah mempersiapkan diri. We are ready for offline learning. Kalau misalnya nanti ternyata di bulan Februari pemerintah membolehkan pembelajaran tatap muka, kami sudah siap. Tetapi apakah kita akan langsung membuka di bulan Februari? Itu nanti kita akan evaluasi lagi kriteria-kriteria yang diperlukan. Apakah vaksinasi sudah dilakukan? Apakah Tangerang Selatan dan Banten masuk zona kuning atau zona hijau, resiko penyebaran COVID bagaimana, itu hal-hal yang tetap menjadi pertimbangan kami di sekolah untuk memutuskan apakah akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka atau tidak. Yang pasti kewajiban kami adalah memberikan layanan pendidikan baik kepada orang tua dan siswa yang memilih misalnya nanti mengikuti pembelajaran tatap muka maupun orang tua dan siswa yang memilih untuk tetap belajar dari rumah dengan sistem online. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian sebahagian yang bisa kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu untuk bisa menjelaskan sedikit banyak tentang hal-hal berkaitan dengan pembelajaran tatap muka. Yang pasti untuk trial, yang namanya trial itu sangat terbatas, yang kami tujuannya hanya untuk melihat bagaimana protokol-protokol yang sudah disiapkan di sekolah itu bisa dijalankan secara real oleh anak-anak dan guru-guru kita di sekolah. Jadi itu paling kita akan lakukan 1 hari selama 1 minggu, dan kemudian nanti siswa boleh kembali ke rumah, kita lakukan evaluasi. Itu yang namanya trial. Tapi nanti misalnya jadi kita buka di bulan Maret, itu sesudah hasil trial-trial itu. Tapi kalau misalnya ternyata nanti Pemda memutuskan, oh bulan Februari masih belum boleh buka sekolah, ya berarti mungkin kita harus mulai trial dulu di bulan Maret, trial 2 nanti di bulan April, baru kemudian buka sekolah di bulan Mei misalnya. Itu sesuatu yang sifatnya masih kita pertimbangkan. Makanya tadi tanggal-tanggal itu semua sifatnya masih tentatif. Kami masih mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan proses pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Mungkin begitu Bapak dan Ibu sekalian. Untuk pertanyaan-pertanyaannya kelihatannya ada banyak. Kalau untuk record seminarnya itu bisa nanti kita akan bagikan link YouTube-nya, sudah disiarkan secara langsung ke YouTube, sehingga nanti Bapak dan Ibu juga bisa melihat kembali penjelasan yang ada di YouTube. Kami juga akan kirimkan PowerPoint presentation ini dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan keputusan pemerintah tentang pembukaan kembali sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Mungkin begitu, saya kembalikan kepada Ibu Sinta. Baik, terima kasih.
Alhamdulillah, semua rangkaian acara pada pertemuan virtual kita hari ini telah terlaksana. Ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan kembali. PTM akan dibuka dengan syarat yang sudah ditentukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, adaptasi, kenormalan baru. Lalu sekolah akan terus memantau perkembangan yang ada, sehingga kami akan terus lakukan update informasi ke orang tua terkait dengan reopening school. Yang selanjutnya adalah prioritas utama kami sebagai sekolah adalah kesehatan, keselamatan, dan tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, jadi atau tidaknya sekolah dibuka, sekolah akan terus memberikan layanan terbaik untuk proses pembelajaran ini sehingga pembelajaran tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Semoga rencana-rencana PTM Sekolah Karisma Bangsa di tahun 2021 semester 2 nanti yang telah kami paparkan dalam pertemuan virtual hari ini dapat berjalan dengan baik. Rencana penundaan PTM dari pemerintah tidak mematahkan semangat kami dalam melakukan persiapan. Segala strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terus kita jalankan. Semangat pelajar tidak boleh memudar. Jaga jarak aman, yuk kita kembali belajar. Demikian acara pertemuan virtual sosialisasi pembelajaran semester 2 SD, SMP, SMA Karisma Bangsa sore hari ini. Apabila Bapak dan Ibu ingin mengakses kembali video rekaman pertemuan hari ini bisa diakses ke YouTube Karisma Bangsa. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin sebelum pada live dari meeting sedikit menambahkan sedikit saja. Banyak pertanyaan yang masuk, insya Allah kami akan jadikan pertimbangan karena saya yakin pertanyaan-pertanyaan ini sangat memberikan support kepada kami dan insya Allah kita akan sembari memperbaiki persiapan kita. Tapi tadi prinsipnya apa yang sedang kita persiapkan ini adalah untuk kebaikan semua. Mengingat permintaan dari kesehatan menjadi salah satu prioritas utama kita, kemudian keselamatan tentunya menjadi tujuan utama kita juga, dan pastinya dengan memperhatikan tumbuh kembang anak, karena mengingat kondisi ini memang tidak bisa kita biarkan begitu saja berlalu, tapi bagaimana kita sebagai sebuah sekolah selalu memberikan layanan yang terbaik kepada orang tua, tentunya akan menjadi prioritas utama kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, dan tentunya kami akan selalu mengupdate terus informasi-informasi seperti ini, karena sekali lagi ini sebagai informasi atau pertemuan awal kami sebagai bagian dari komunikasi yang kita lakukan antara sekolah dengan orang tua. Artinya nanti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan untuk persiapan sekolah sehingga Bapak Ibu bisa memantau terus perkembangan kesiapan sekolah yang akan kita lakukan. Demikian Bapak Ibu, Pak Imam semuanya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan. Terima kasih. Disiplin dengan protokol kesehatan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.